يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Faqih, indahnya faidah dari fikih Islam. Saya biasa mendengar kalimat penuntut ilmu. Pertanyaannya, apa kriteria sehingga seseorang itu dikatakan dia penuntut ilmu? Terus ilmu apa yang paling awal dia harus pelajari? Terima kasih. Masya Allah. Apa kriteria baru seorang itu dikatakan penuntut ilmu? Penuntut ilmu. Dikatakan penuntut ilmu itu kalau dia ya pada dasarnya belajar ilmu, cuman kata para ulama yang diinginkan adalah ilmu agama. Bukan ilmu dunia. Itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan misalnya di dalam syarah Thalathatul Usul ketika beliau membahas tentang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kewajiban pertama seorang adalah al-ilmu, berilmu. Beliau jelaskan ilmu yang di sini seorang diwajibkan untuk menuntutnya dan dikatakan orang yang mempelajarinya sebagai penuntut ilmu adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Kalau ada seorang datang menuntut ilmu syar'i, maka dia sudah masuk ke dalam kategori penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Itu yang mereka koitkan, ikatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus seorang pelajari begitu ya? Ya, sebagai penuntut ilmu. Di dalam karangan para ulama kita seperti yang Anda baca ada buku ditulis oleh Syekh salah seorang masyayikh di Yaman pernah ke Indonesia. Syekh siapa? Yang terakhir itu datang Syekh Ali Ar-Rajihi. Belum punya buku kecil tipis terkait dengan penuntut ilmu, bahwa seorang kalau belajar dia mulai dulu dengan hal-hal yang diwajibkan kepadanya dalam Islam. Dia pertama wajib belajar kandungan syahadat, keharusannya, maknanya, apa kandungannya. Kemudian setelah itu dia belajar sholat. Bagaimana Nabi sholat. Dia belajar puasa, bagaimana Nabi berpuasa. Dia belajar zakat, bagaimana Nabi berzakat dan ketentuannya. Dia belajar haji, kalau nanti wajib dia, kalau dia mampu pergi haji. Itu dulu yang wajib baginya. Kalau pedagang setelah itu dia wajib belajar jual beli. Yang wajib dulu. Setelah semua ini dia pelajari, maka dia mulai belajar ilmu-ilmu dasar, ilmu alat dulu, baru naik ke ilmu-ilmu maksud. Ilmu alat maksudnya dia mulai dengan bahasa Arab. Dia mulai dengan bahasa Arab. Atau kalau mau mendasar lagi kata para ulama, mulai dari ilmu aswat. Mulai dulu dengan ilmu suara. Suara dari setiap huruf dalam bahasa Arab. Ba apa suaranya, di mana keluarnya. Ko apa suaranya, di mana keluarnya. Ini biasa dipelajari dalam ilmu tajwid. Baca Quran. Setelah itu dia belajar ilmu sorof terkait dengan kosakata bahasa Arab dan ilmu nahwu terkait dengan cara menyusun kosakata dalam bahasa Arab. Kalau dia sudah pintar bahasa Arab, maka masuk di ilmu thoriqatul istidlal, ilmu cara berdalil. Cara berdalil, karena kalau kita sudah tahu bahasa Arab, belum tentu bisa paham Quran. Bukan lagi belum tentu, memang dipastikan belum bisa paham Quran dan belum bisa paham sunnah. Kalau hanya tahu bahasa Arab. Karena di sana ada lagi alat cara memahami dalil. Cara memahami dalil, yaitu ini dipelajari dalam ilmu usul fikih dan qawaid fikhiyah. Iya, setelah itu kalau kita sudah paham usul fikih, kita belajar mustalah hadits dan kita belajar usul tafsir. Iya,
Di mustalah hadits kita akan diajarkan cara menilai hadits. Dhaif, sahih, hasan, maudhu. Ya, di sana. Di ilmu hadits. Dan kita akan dijelaskan kenapa hadis itu didhaifkan. Karena kenapa? Jangan sampai setelah kita belajar berdalil, kita sembarang berdalil dengan hadits walaupun dhaif. Jadi harus kita juga pelajari menghukumi hadits. Atau mengetahui keterangan ulama hadits terkait dengan sebuah hadits. Iya. Apakah bisa kita pakai berdalil atau tidak? Dan kalau terkait dengan Quran, tentunya Quran tidak butuh kepada pensohihan atau dhaif. Karena ia kalamullah, maka kita butuh belajar usul tafsir. Di sanalah disebutkan terkait dengan masalah tafsir ayat. Karena ada lafaz ayat di dalam Al-Quran, ada lafaznya, tapi ternyata tidak dipakai berdalil. Karena hukumnya sudah dihapus. Kalau kita tidak belajar usul tafsir, kadang kita berdalil sudah uraikan, ternyata itu ayat sudah dihapus oleh Allah sendiri. Dengan ayat yang lain. Nah, kalau kita tidak belajar usul tafsir, salah. Dalam menerangkan nanti hukum. Setelah semua alat ini, kita pelajari, baru belajar ilmu maksud. Kita belajarlah ilmu fikih, kita belajar menafsirkan ayat, kita belajar menjelaskan hadits. Makanya antum lihat para ulama satu hadits bisa berbicara 1 jam, 2 jam. Kenapa? Karena mereka sudah sempurna alatnya. Karena mereka sudah sempurna alatnya. Itu mulainya Pak, sampai ke atas. Ya, yang mana kalau maksud itu ya tempat kita berenang. Misalnya fikih, ini tempat kita berenang. Seumur hidup kita akan berenang di fikih. Tapi kalau sudah belajar apa? Alat. Dan tidak disarankan bagi penuntut ilmu ya, maksudnya penuntut ilmu yang memang belum pelajari hal-hal yang wajib untuknya tadi. Tidak disarankan langsung suka terhadap fikih. Langsung suka terhadap tafsir. Tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti dia akan lalai dari ilmu alatnya. Akan lalai dari ilmu alat. Ini maksudnya penuntut ilmu yang memang sudah dia pelajari semua yang wajib baginya. Jadi disarankan dia cintai dulu bahasa Arab, usul fikih, ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat baru naik ke level menjelaskan fikih, menjelaskan tafsir, menjelaskan hadis. Itu wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.